Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Putri Arsyad dengan NIM 1905010240, program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah. Saya akan membahas topik mengenai transparansi dan kualitas data bank syariah. Pengertian dari transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Wahyudi tahun 2018, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005, menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip dasar transparansi menurut Mutia tahun 2018, transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, komunikasi publik, dan yang kedua, hak masyarakat terhadap akses informasi. Adapun dimensi transparansi. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, informativeness atau informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo tahun 2006. Yang kedua, disclosure atau pengungkapan kepada masyarakat atau publik atau stakeholders atas aktivitas dan kinerja finansial. Adapun pentingnya transparansi keuangan. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Yang ketiga, bahwa warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui. Adapun pembahasan mengenai kualitas data. Pengertian kualitas data adalah merupakan serangkaian tindakan yang menentukan apakah data dapat dipahami secara independen untuk mendapat digunakan kembali. Penggunaan kembali data berarti bahwa para peneliti asli atau peneliti lain dapat menggunakan data pada waktu mendatang tanpa menentukan apa yang mungkin digunakan secara spesifik. Kemudian, pentingnya kualitas data. Yang pertama, meningkatkan percayaan diri dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memperbaiki pelayanan kepada customer. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan memperbaiki kinerja. Yang keempat, mengurangi resiko dari keputusasaan.
mengurangi risiko dari keputusan yang berbahaya. Yang kelima, mengurangi biaya terutama untuk pemasaran. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk pembuatan keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dengan memangkas beberapa proses. Yang kedelapan, menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Kemudian, adapun pembahasan yang ketiga dari kualitas data yaitu metode penilaian kualitas data. Metode yang diterapkan dalam RIN, Repository Ilmiah Nasional, mengadopsi dua jenis metode yaitu data drive dan process drive. Data drive untuk meningkatkan kualitas data dengan cara memodifikasi nilai data secara langsung, sedangkan proses drive untuk meningkatkan kualitas data dengan mendesain ulang proses yang membuat atau memodifikasi data. Kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah secara individual dan konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan pemodalan, sedangkan unit syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Adapun tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah secara individual yaitu penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Yang kedua, penilaian faktor good corporate governance atau biasa disebut dengan GCG. Yang ketiga, penilaian faktor rentabilitas. Yang keempat, penilaian faktor permodalan. Yang kelima, penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Adapun tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi yaitu yang pertama, bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketiga, penetapan materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi atau signifikasi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan anak yang mempengaruhi kinerja bank secara konsolidasi seperti aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, rentabilitas, dan modal. Yang keempat, parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kelima, penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk bank umum syariah yang mengendalikan. Yang keenam, dalam menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Yang ketujuh, penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi. Yang kedelapan, penilaian dan penetapan peringkat faktor good corporate governance secara konsolidasi. Yang kesembilan, penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensi dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan
pengawasan bank syariah. Hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah adalah untuk memantau atau mengontrol ketika bank menganalisis suatu resiko atau untuk mengetahui seberapa mampu bank dalam mengulangi, meminimalisir, serta mengatasi resiko perbankan atau penerapan manajemen resiko dan mempertahankan likuiditas bank apakah sesuai prinsip syariah atau tidak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, Salva Putri Asyad, dengan NIM 19050102 040. Untuk itu, terima kasih. Selamat menonton video dari materi yang saya sampaikan, yaitu materi analisis tingkat kesehatan bank syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.